adanya dampak dari krismonnya Amerika tahun 2008 kita terdampak. Sehingga akhirnya kita benar-benar bangkrut dan beberapa opsi yang harus kita pilih itu benar-benar bukan dari Tuhan tapi dari kekuatan yang harus kita upayakan. Nah, di situ pada waktu yang bersamaan Tuhan juga berbicara kepada kita untuk kita tuh pulang ke Indonesia. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika, saya jadi co-host hari ini. Dan hari ini kita punya satu tema menarik, judulnya bangkrut. Tapi dipulihkan Tuhan dan diutus ke bangsa-bangsa. Tanpa berlama-lama lagi ya Ko ya. Kita akan segera perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Silakan Ko Cece boleh memperkenalkan, sebutkan nama, kemudian bisnisnya apa, dan melayani sebagai apa di GMS. Oke, nama saya Surya Nur Cahya. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi CGL di Surabaya, juga di pengembalaan di Eropa bersama istri dan Pastor Adrian. Saya dipercaya untuk mengembalakan di Belgium, di United Kingdom, dan di Scandinavia, which is itu Norway, Denmark, dan Swedia. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya istrinya Surya. tadi belum cerita kerjanya di mana? Iya betul. Malah banyak dulu ya. Pekerjaannya kita merintis kerja dari tahun 2011. Kita dipercaya untuk merintis di produk WPC, WPC merek Duma. Ya. Oke. Nah sekarang gimana cerita masalah ini dulu? Kalau nggak salah dulunya kan sempat di US lama gitu ya. Benar. Terus sangat-sangat stabil, Ya. sangat-sangat makmur gitu ya. Terus tahu-tahu ternyata Tuhan panggil dengan cara yang mungkin tidak terlalu mengenakan gitu. Ya. Nah, gimana? Ya awalnya sih kita sejak menikah kita memang sudah set mau tinggal di Amerika. Meskipun ada tawaran kembali pulang Indonesia untuk merintis bisnis. Cuman kita bilang kita memang mau hidup di Amerika sehingga kita bekerja dan membangun rumah tangga kita di Amerika. Kemudian kita semua kan pasti ada tujuan untuk adanya financial freedom ya. Karena kita kan kerja untuk orang. Kemudian kita mulai invest di properti. Nah, dengan investment itu visinya akhirnya kan financial stability. Akhir dari itu ya kita satu berhasil kemudian berlanjut ke beberapa, akhirnya adanya dampak dari krismonnya Amerika tahun 2008 kita terdampak. Sehingga akhirnya kita benar-benar bangkrut dan beberapa opsi yang harus kita pilih itu benar-benar bukan dari Tuhan tapi dari kekuatan yang harus kita upayakan. Nah, di situ pada waktu yang bersamaan Tuhan juga berbicara kepada kita untuk kita tuh pulang ke Indonesia gitu. Maka dari itu akhirnya kita sepakat berdua, akhirnya ini kelihatannya saya harus benar-benar menyerah dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Jadi waktu kita pulang Indonesia kita juga nggak tahu apa-apa, jadi kita dari nol itu sih. Mungkin kalau istri mau menambahkan. Memang di tahun 2011 itu memang cukup berat ya buat kita karena waktu kita pulang itu kita juga sudah punya 3 anak. Iya. Jadi waktu itu anak-anak kita ajak pulang semua dan itu memang beratnya itu karena saya sendiri dari kecil juga sekolah di luar negeri. Jadi makanya waktu pulang Indonesia itu kayak wah ini sesuatu yang baru gitu ya. Dan waktu kita memulai sesuatu yang baru dengan kita sudah punya 3 anak itu kayak ya mau nggak mau kita harus make it gitu karena anak harus sekolah, anak harus makan gitu ya. Jadi waktu itu kita mulai merintis WPC ini yang bermerek Duma dan kita itu posisinya nggak kenal siapa-siapa juga di Surabaya dan suami saya juga aslinya orang Semarang juga jadi sama gitu ya. Terus kita dengan kebingungan kita gimana memperkenalkan produk ini. Akhirnya saya masih ingat ya waktu zaman itu adanya Yellow Pages gitu ya. Terus saya bilang iya buku kuning gitu kan ya. Oh sekarang udah Google kali ya. Jadi waktu itu saya bilang sama suami saya, ya udah kita cuman punya ini dan waktu zaman itu kan masih pakai BBM ya. Jadi ya udah kita coba kenalan sama kontraktor, sama arsitek, konsultan gitu ya lewat
buku telepon itu gitu. Karena kita nggak tahu mau kenalan sama siapa gitu ya. Dan waktu itu kan sosmed apa segala kan juga belum sampai kayak hari ini gitu ya. Ya itu sih. Jadi ya puji Tuhannya kita itu meskipun dalam posisi seperti itu kita masih diberikan kesempatan untuk merintis bisnis ini dari yang memang beratnya dulu kan kita dapatnya sepertinya dolar gitu ya. Kita dapat USD dan kita waktu awal-awal tuh dapat rupiah itu cuman segitu tuh kayaknya ini nggak salah kita tuh nggak bikin kesalahan, makanya keputusan yang salah gitu ya, especially ya mungkin yang awal-awal 6 bulan itu ya, ini nggak salah kayak maksudnya kan kita kan juga punya 3 anak gitu ya, dan mereka kan juga ekspektasinya apa segala kan sudah beda ya, maksudnya kayak sekolah di Amerika, terus sekarang di Surabaya gitu kan, jadi ya kita benar-benar harus keluar dari zona nyaman kita dan kita benar-benar harus berupaya seperti itu sih. Jadi waktu itu sebagai distributor ya, gitu. Jadi ada ATPM yang mempercayakan ini untuk dipasarkan di area Jawa Timur. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Pak. Wow. Ya, tapi mulainya dengan di Jawa Timur, Surabaya dulu. Jadi WPC itu mungkin kalau sedikitnya tuh kita diberi kepercayaan tuh awal-awalnya tuh pintu. Sedangkan kita tuh kayak, saya masih ingat sih dulu pulang dari Amerika, kusen itu apa gitu ya, kayak kita tuh nggak punya background sama sekali kan, jadi nggak tahu pintu kita tahu, tapi mungkin kusen itu apa ya, kan sesuatu yang awam gitu. Jadi kita tuh pelan-pelan kita tuh pelajari satu persatu secara detail, karena pekerjaan kita tuh membutuhkan presisi dan detail gitu ya. Jadi itu memang bagian suami saya, puji Tuhan suami saya juga diberikan cukup kepribadian yang sangat detail. Jadi dia benar-benar mempelajari cara, misalnya tukang itu masang itu kita lihat, oh caranya gini. Itu kita belajar tuh dari situ, satu persatu. Butuh berapa banyak penyesuaian dari culture budaya di US, terus di sini yang di sana yang mungkin segala sesuatu serba on time, serba presisi, terus di sini serba fleksibel. Kurang lebihnya tahun-tahun pertama itu very tough, sangat susah. 6 bulan pertama itu sangat berat banget. Termasuk anak-anak juga ya, Coach? Terutama yang besar itu juga. Karena yang besar nggak bisa menerima kenapa harus pulang Indonesia. Waktu itu umur berapa Ceko? Yang besar itu waktu pindah tuh udah kelas 3 SD ya. Jadi dia sudah mulai kayak ngapain kita pindah di sini. Di Amerika kita udah nyaman gitu ya. Memang kita ada opsi sih kalau kita memang mau stay, kayak yang orang di sana juga masih banyak yang file bankruptcy dan mereka live fine gitu. Tapi kita mau benar-benar sepakat dengan apa yang Tuhan itu udah bicara ke suami saya untuk kita harus pulang, karena juga posisi orang tua juga semakin tua ya. Jadi waktu itu ya udah sepakat kita pulang. Tapi waktu itu memang berat sekali, terutama buat anak saya yang pertama, karena dia merasa kayak this is a mistake, Mom. Like, it's so dirty. It's like, maksudnya itu kayak, kenapa kok kita harus melalui ini gitu ya. Apa tanda dari Tuhan yang benar-benar khusus, spesifik, dan strong gitu ya sampai akhirnya benar-benar harus pulang? Tandanya sih nggak ada sih. Cuman suara itu benar-benar menggaung terus. Dan karena ujung-ujungnya secara financial kalau habis, mau nggak mau kan suara itu terdengar lebih kencang. Dan tapi kan tadi istri juga sempat bicara tentang bankruptcy di negara Amerika kan bisa file bankruptcy supaya aman gitulah. Itu tapi itu kan bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sewaktu kita berdoa, kita benar-benar bawakan ke Tuhan, kita doa sepakat, akhirnya kita memutuskan pulang. Waktu saya memutuskan untuk pulang itu benar-benar beban yang ada terasa di pundak kita itu benar-benar bisa terangkat. Meskipun tantangan-tantangan itu masih banyak untuk menyelesaikan semuanya itu. Dan puji Tuhan semuanya bisa selesai. Apakah ada ketakutan nggak ketika di Amerika dengan segala keteraturannya dan modernisasi, terus balik ke Indonesia, Surabaya yang, jangan-jangan aku akan gagal lagi di sini? Gitu. Pasti. Itu saya kerasa sendiri dan waktu pas perjalanan pulang ke Indonesia, waktu itu belum ada direct flight ya, dari LA ke Surabaya, kita tuh hop singgah di Taiwan, itu saya benar-benar termenung-menung. Saya ingat
di spot itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, am I be able to make it gitu. Bisa nggak saya tuh bangkit lagi gitu. Karena harusnya kalau di Amerika ya bisa ya, maksudnya kita gaji kita nggak ke efek gitu loh. Kita bekerja juga oke, tapi cuma apa yang kita punya semua tuh investment tuh habis. Tapi karena kita tahu kita pulang ini bukan kehendak kita berdua dan kita ya karena Tuhan itu yang berbicara pada kita dan kita sudah sepakat tanya apapun yang harus kita jalani meskipun itu susah kita sepakat kita jalani berdua. Itu. Ini berarti di US bahasa Jawa Liquidate. dilempit semua ya. Diliquidate semua. Tinggalkan semua semuanya. langsung benar-benar kita beli kayak one way ticket, kita nggak ada one way ticket ya. nggak ada Jadi, kepikiran tidak pernah terpikir balik ke sana lagi ya. we literally burn the bridge. So kita nggak benar-benar ada rencana untuk ada kesempatan untuk balik ke sana meskipun bos saya tuh menawarkan we keep the light open for you to stay and to work if you decide to go back. Tapi kita memutuskan kita benar-benar kita harus pulang sih. Ya, karena kita tahu itu bukan kehendak kita tapi karena Tuhan mau kita untuk pulang Indonesia. Meskipun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi ya, benar-benar kayak Abraham gitu sih saya kerasa seperti itu sih. Ya. Sekarang mari kita dengar apa kata Tuhan untuk sesi pada kali ini. Saya ngambil dari Rut 1 ayat 20. Tetapi ia, Naomi, berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah menjadi saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Di sini Naomi pada waktu itu sempat ternyata ada satu kejadian, mereka harus keluar dari Israel, dan ternyata pada akhirnya anaknya 2 itu meninggal dan dia tinggal dengan kedua menantunya, yang satu akhirnya meninggalkan dia, yang satu Rut akhirnya ikut dia. Dan ketika kembali pada waktu itu ke Bethlehem, di situ orang pada bilang gosip semuanya ini itu Naomi. Terus Naomi bilang jangan katakan aku ini Naomi tapi katakanlah aku tuh Mara. Mara itu artinya pahit karena Tuhan sudah memberiku kepahitan. Nah, saya coba googling gitu ya, cari apa arti kata Naomi. Naomi sebenarnya adalah pemulihan yang berakhir dengan sesuatu hal yang sweet, sesuatu hal yang manis di hadapan Tuhan. Jadi Naomi pada waktu merasa bahwa Tuhan sudah membuat segalanya hancur-hancuran sehingga akhirnya hanya terjadi kepahitan. Tetapi sebenarnya bukankah ketika masih ada nafas di hidung kita dan paru-paru kita, ketika kita masih punya tubuh yang lengkap, kita masih produktif, Tuhan belum selesai dengan kita. Begitu pula dengan Anda, Tuhan belum selesai dengan kehidupan Anda. Apapun yang terjadi, kebangkrutan, kehancuran, benar-benar akhirnya tidak punya apa-apa lagi, Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan masih mau berkarya dalam kehidupan Anda. Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu dalam diri Anda. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa pasal kemudian, ketika pada waktu itu Naomi menggendong anak dari Rut yang akhirnya menikah dengan Boaz, Naomi benar-benar mengucap syukur. Dan di situ kita bisa melihat sesuai dengan arti kata namanya Naomi, bahwa ketika nanti pada akhirnya Tuhan akan membawa pemulihan terjadi tidak hanya pada Naomi tetapi satu keluarga besar, dan akhirnya dia anak itu yang menjadi adalah Obed ayahnya Isai, lalu Isai yang nanti akan melahirkan Daud. Bagi masing-masing dari kita sekali lagi, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Masih ada rencana-rencana Tuhan yang mau digenapi dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa, bangkit lagi, semangat lagi, bekerja kembali. Jangan sampai ungkapan si iblis atau godaan-godaan atau ungkapan-ungkapan yang toksik terjadi pada kehidupan Anda. Tapi kembali fokus pada Tuhan dan kita bisa lihat nanti bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu menjadi sukacita, menjadi pemulihan, menjadi sesuatu yang manis dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Benar-benar kayak orang yang udah beriman gitu ya, Go. Ya beriman, benar nggak tahu ke depannya apa sih. Percaya benar-benar Tuhan yang nanti Saya cuma kontrol punya semuanya. moto waktu itu selama ada rayap di Indonesia. Saya masih bisa ngasih makanan ke anak-anak saya. Dan puji Tuhan saya juga dibantu orang. Puji Tuhan itu sih. Jadi ya itu. Tapi bukankah yang Anda berdua bawa ini memang adalah satu solusi kan? Karena ya WPC itu kan seperti PVC gitu kan. Berarti kan tidak bisa dimakan rayap. Sedangkan sekarang selama ini kita pakai pintu kayu. Iya, sering banget. Juga, kalau nggak basah, dimakan rayap. Gitu. Keropos dan sebagainya.
Tapi 14 tahun yang lalu siapa yang pernah dengar WPC? Betul. Nobody. Dan harganya juga masih tinggi. Jadi waktu itu orang, karena ada yang available di market kan lebih murah. Jadi kita sudah ngomong ke klien gitu 2 jam gitu, akhirnya cuma mereka, oh ya terima kasih. Tapi saat ini puji Tuhan, ya Tuhan itu baik kalau sekarang ya produk ini sudah dikenal dan merek ini sudah dikenal. Jadi kita tinggal do customer service saja lah. Ya, puji Tuhan sih. Butuh berapa lama kira-kira dari awal merintis di Indonesia sampai ke satu titik, kita ngomong ideal atau gimana? Stabil Pokoknya mungkin stabil ya. sampai akhirnya Tuhan aku bisa Kalau- ke bangsa-bangsa gitu. Rasa stabil ya. Ya kita selalu, kita We are nggak- always on the grow. ya, kita nggak terasa nyaman sebenarnya. Cuman kalau Iya, kita iya. harus jujur juga sama diri kita, itu setelah 2 tahun sih, puji Tuhan. Sangat singkat gitu ya. Kita bisa mulai kelihatan roda tuh mulai bergeser, bukan bergerak secara cepat, tapi bergeser constantly. Sudah ada momentum kecil-kecilan gitu. Ya. Di 2 tahun pertama sudah kelihatan. Karena ya kita kerjanya udah all out, ya nothing else. This is the last option gitu. Gitu. Ya, gitu sih. Di 2013 berarti ya, Benar, kok ya itu udah ya. mulai ada pergeseran gitu Ya, ya. sudah Dan mulai kelihatan. mulai dikenal juga, orang sudah mulai tahu fungsi produknya juga untuk apa Benar, gitu. benar. Ya mungkin waktu itu di Surabaya yang mulai dikenal ya, Ya, 2013 belum Surabaya. nationwide. Belum di luar ya. Ya. Karena ini produk made in Indonesia. Dan made in Surabaya, Sidoarjo. Made in Ya. Sidoarjo. Sidoarjo, wow. Ya. So, saya pikir ini produknya ibu kota atau apa gitu. Ya. Ternyata dibuat sendiri Ya. di sini. Jadi memang waktu awal-awal itu benar-benar kayak pameran 7 hari. Ya kita jaga 7 hari. Meskipun kita ada yang ngebantu gitu ya, tapi kita tetap, maksudnya itu prinsipnya tuh kayak kita nggak mau miss gitu loh. Kalau ada orang yang nggak tahu, orang yang nggak ngerti WPC itu apa. Kayak it was so tiring ya. In the beginning itu aduh capek sekali. Memang I still remember those days. Tapi ya memang hari-hari itu tuh Tuhan kayak ngajarin kita untuk benar-benar setia dalam hal yang kecil sih. Ya. Betul, betul. Ada yang bilang memang yang pertama kali itu memang yang paling susah gitu ya, Coach. Dan ini dialami sekitar 2 tahun. Nah, tapi setelah itu kan Tuhan juga sudah mulai tambah-tambahkan berkatnya sampai akhirnya Koko Cici juga bisa mengatur segala sesuatu yang dipercayakan termasuk pelayanan. Nah, terus gimana tipsnya kalau punya usaha yang sudah berjalan sekian lama tapi juga Koko Cici masih mengerjakan semuanya kan. Terus juga Atau udah masih mengatur autopilot. Iya. Tapi juga masih bisa melayani sampai di luar tuh luar biasa sekali. Ya kita Bisa sering ditinggal ya bisnisnya kita- berapa 3 minggu. Benar. Ya benar sih, karena kita sering dapatkan pertanyaan itu ya, Ya. waktu kita traveling, kita melayani Ya, gitu. ya, Mungkin ya. kamu dulu mau. Ya, silakan. Saya rasa banyak orang Kristen itu mungkin melihat Tuhan itu seperti kayak piramidnya segitiga gitu ya. Jadi Tuhan yang pertama. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya Tuhan itu yang terkecil. Gitu ya. Jadi kayak Tuhan, terus mungkin keluarga, Pekerjaan terus lah ya. pekerjaan, terus anak, istri atau apa gitu. Pokoknya seperti itu ya. Tapi yang setelah kita mungkin dari tahun 2016 itu, setelah kita ber-GMS itu, terus kita juga menjadi anak visi dalam under Pastor Adrian gitu ya. Kita belajar, oh ternyata bukan seperti ini, ternyata bukan segitiga, tapi ternyata sebenarnya itu bulat. Bulat itu berarti Tuhan itu di tengah, dan apapun yang kita lakukan, mau itu parenting, mau itu bisnis, dan lain semuanya itu berputar tuh di Tuhan, gitu loh. Jadi dan menurut saya tuh itu adalah point of view atau paradigma yang kita adopt gitu ya, yang kita adopsi. Oh ternyata kita juga merubah cara kita, misalnya kita mengerjakan bisnis kita, yang darinya mungkin ini bos dan ini anak buah gitu ya. Tapi kita rubah itu. Jadi kita rubah bahwa kita ini adalah ayah dan ibu rohani dan mereka tuh anak-anak kita. Gitu. Jadi paradigma itu kita lakukan secara, jadi visi dari gereja ini kita terapkan juga ke dalam bidang pekerjaan. Jadi dari itu tuh kita merasa bahwa kita melayani mereka tuh kita nggak berat. Jadi bukan kayak saling menuntut, dia menuntut gaji dan saya menuntut performa. Tapi bagaimana caranya saya bisa membawa mereka itu to the best of their character, contohnya gitu ya.
Jadi dan dengan karakter yang semakin mereka tuh berubah, otomatis omset kita juga menunjukkan itu. Jadi yang kayak tadi bilang, mungkin kita kok bisa ninggal-ninggal atau kayak gimana ya, karena mereka adalah anak. Jadi mereka bekerja itu juga tidak selamanya kayak harus kita reminder terus, di request ini terus atau kita harus kayak ngingetin atau gimana. Tapi mereka itu punya sikap anak, kayak ini enaknya digimanakan ya. Klien ini kalau misalnya minta request sesuatu yang mungkin kita belum bisa kerjakan, ini enaknya gimana. Jadi dari situ kita mulai bisa melayani ke bangsa-bangsa itu ya karena karena kita juga mempunyai tim yang juga sama-sama mengerti bahwa kita ini juga melayani bangsa-bangsa. Dan sama-sama mereka ini meskipun mereka banyaknya juga belum Kristen, tapi mereka mengadopsi dan mereka tuh benar-benar tahu bahwa kita sebagai pimpinan itu benar-benar mereka tuh paham bahwa kita tuh mau mereka itu bertumbuh. Itu sih. Dan dari melihat pertumbuhan mereka ini, kita juga melihat bahwa ternyata bukan kuncinya di sistem untuk otomatis, kuncinya bukan di data yang hebat, tapi ternyata tetap di manusia sih. Jadi visi dari kita ini sebenarnya we are here to grow people. When people grow, omset itu pasti grow. Gitu sih. Ya jadi intinya sih kita harus jadi pengelola yang benar gitu dan bisa become a good steward over the things that the Lord has entrusted to us gitu. Jadi ya, intinya kalau dikasih 1 talenta jadikan itu 2 jadikan 4 jadikan 16 gitu. Jadi kadang-kadang yang dari Pastor Philip itu misalnya ada misalnya kayak kita tuh menjadi orang Kristen tuh bukan kali-kalian tapi kuadrat. Nah kadang-kadang kalau kita lagi meeting gitu kita bawa itu. Bagaimana kamu misalnya kita kasih 1 talenta ini bisa jadi 2 bisa jadi 4 gitu loh. Jadi itu yang kita bagikan ke mereka sih. Ya. Luar biasa. Jadi bagaimanapun tetap mengembangkan orang gitu ya. Mengkader dia, mengempower dia sehingga akhirnya sekarang bisa mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diinginkan plus Ko Surya dan Cierna bisa pelayanan seperti itu. Setelah mengembangkan juga mereka harus trial kan, harus melakukan. Jadi kita berikan mereka kepercayaan untuk mereka melakukan. Nah waktu melakukan kan pasti ada salahnya, ya nggak apa-apa. Kita beritahu blind spotnya yang mana. Mari kita buat sistem di mana mereka supaya nggak jatuh lagi di masalah yang sama, kesalahan yang sama. Kita atur. Jadi saya biarkan mereka untuk ngambil keputusan-keputusan supaya akhirnya mereka tuh tahu cara mengambil keputusan yang baik dan yang salah gimana supaya yang salah nggak dilakukan. Gitu. Nah, sekarang masuk, It's a bit like kita memberikan trust juga kepada sponsor kan. Ya. Karena kalau semisalnya kita mau in control all the time, kita nggak akan bisa grow big gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai JGL kita ayo coba sponsor si A ini mungkin follow up sama 1 jiwa gitu. Kita kasih kepercayaan 1 dulu. Dan nanti dari sana kan kita lihat dia bisa nggak being a good steward gitu. Dari sana nanti kita bisa percayakan lebih. Nah sekarang apakah berkat internasional itu di pelayanan atau juga di pekerjaan juga? Namanya internasional karena kan kerjaan di Surabaya ya, itu kan belum internasional. Kalau internasional ya pasti di luar negeri dan kita melihat itu dan terima kasih sama Tuhan kita tuh dicicipin berkat internasional ini di tahun internasional ini juga kan. Victorious, the year of victory and international blessing gitu ya. Jadi kita benar-benar ngalamin. Kita barusan kembali dari mission trip juga. Kita ngelihat jiwa-jiwa kembali pada Tuhan itu banyak sekali. Dan itu suatu joy yang nggak bisa dibeli ya. Benar-benar ngelihat orang hatinya kembali ke Bapa itu luar biasa. Iya sih. Ya. Luar biasa sekali. Biasanya kalau sudah jadi anak yang baik pasti akan jadi bapak yang baik ya Ko ya. Puji Tuhan, yes. Nah sekarang saya mau tanya lebih jauh gimana caranya misalnya Ko Surya sama Cierna dalam pekerjaannya pun ketika nanti ataupun ketika sedang melayani gitu ya. Terus
menjangkau jiwa dan sebagainya lewat pekerjaan ini? Bisa sih, karena ternyata klien-klien kita tuh ada yang dari GMS, ada yang juga orang Kristen gitu. Beberapa kali saya menemukan waktu saya mau serah terimakan proyek gitu, ternyata klien saya tuh mengenali muka saya gitu. Jadi ya puji Tuhan semua proyek berjalan dengan baik gitu. Kemudian atau dari awal sudah tahu saya ber-GMS, jadi mereka mempercayakan karena ya kita tahu visi dari GMS apa dan kita whole value itu very high ya di sini. Jadi kita benar-benar bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi kita selalu whole that vision and that value culture-nya itu benar-benar tinggi di perusahaan dan di diri kita ya masing-masing itu seperti itu sih gitu. Ya. Boleh dibagikan tips nggak Goce untuk orang-orang yang lagi ngalami mungkin kebangkrutan atau masa susah tapi mereka pengen bangkit lagi supaya ada usaha lagi atau mereka bisa berjalan lagi rodanya, boleh nggak dibagikan? Saya minta istri saya dulu share, ntar saya kasih inputnya. Boleh? Dari Ciana dulu. Saya rasa jangan melakukan atau mendengarkan apa yang orang lain lakukan ya. Jadi maksud saya itu, maksud saya Jangan gini, sorry. ikut-ikutan gitu. Bukan jangan ikut-ikutan, tapi jangan mendengarkan Apa kata orang? apa kata orang. Jadi misalnya kalau kayak kita itu bangkrut gitu ya mungkin ya, terus ya ini memang kejadian sih waktu di zaman kita waktu pulang kan mungkin orang-orang yang seperti keadaan seperti yang kayak kita ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang perlu CG ya, apalagi dalam kondisi seperti itu. Tapi yang kita rasakan waktu itu mungkin ada sedikit ejekan, ada sedikit mungkin agak dikucilkan, nggak berhasil ini gitu ya. Dipandang sebelah mata. Tapi kita tetap sebagai suami istri itu kita tetap pegang teguh, kita pasti bisa keluar dari apa keadaan ini. Gitu. Jadi jangan gampang-gampangnya kita tuh memberikan maksudnya memasukkan apa yang orang lain itu mengatakan tentang kehidupan kita. Tapi sebaiknya kita ber-CG, kita berkomunikasi yang sehat gitu ya, supaya kita tuh mempunyai teman-teman rohani ini yang memberikan kita semangat. Dan yang kedua, tipsnya itu adalah kalau bahasa Inggrisnya saya katakan dulu tuh God helps those who helps themselves. Jadi Tuhan itu menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Ya, jadi janganlah merasa terpuruk terus mengasihani diri sendiri terlalu lama, gitu ya. Kita harus belajar untuk bangkit dan kayak, oke, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku improve, apa yang harus aku tabur hari ini, seperti itu sih. Ya. Jadi kalau yang saya bisa mungkin rangkumkan sedikit yang poin nomor 1, jangan mendengarkan orang lain berkata atas hidup kita, itu benar sekali karena kita prinsip kita berdua sih biarlah firman Tuhan tuh yang ngomong ke diri kita, yang menentukan kehidupan kita sesuai dengan janjinya firman Tuhan gitu ya. Jadi basically saya tuh percaya jangan biarkan manusia tuh menaruh titik dalam hidupmu. Biarlah Tuhan saja yang menaruh nama titik. Biarkan orang ngasihin koma aja. Udah cukup. Kita berbalik kepada firman Tuhan. Dan kedua tuh kita prinsip good steward itu yang selalu benar-benar kita harus pegang tinggi ya. Itu tipsnya di mana Tuhan tuh nggak jauh-jauh kok memberikan berkat kita. Mungkin sudah ada di tangan kita, cuma kita ini masih dibutakan nih, kita nggak tahu. Keterampilan-keterampilan kita berdua dari bidang yang nggak totally beda sama sekali dari yang apa yang kita kerjakan, dan kita pun nggak sekolah tentang hal-hal ini, tapi kita belajar di lapangan, belajar dari klien, belajar dari tukang dan lain sebagainya, dari internet dan lain sebagainya juga. Namun saya percaya Tuhan tuh nggak jauh di situ. Mungkin keterampilan-keterampilan kita tuh sudah ada di tangan kita. Mungkin kita pernah kursus ini dan itu sebelumnya. Cuman kita nggak pernah membuka pikiran kita atau membiarkan Tuhan tuh berbicara dalam hidup kita, kehidupan kita. Maka dari itu kita ini masih dibutakan. Gitu. Maka dari itu ujung-ujungnya sih kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita tuh benar-benar tahu rancangan apa atas kehidupan kita tuh dari Tuhan sendiri. Itu sih. Wow, keren-keren. Iya, setuju sekali. Apa kata Tuhan itu yang paling penting ya, Goce, bukan apa kata manusia. Oke. Nah, sekarang saya minta salah satu Kusuri atau Cerna untuk mendoakan jemaat yang sekarang lagi perlu kekuatan, perlu penghiburan, perlu terobosan gitu ya. Oke, kita doa ya. Ya.
Tuhan, kami ucap syukur di mana ini adalah suatu kesempatan yang baik di mana kami boleh berkumpul untuk sharing apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa apa yang kami sampaikan di sesi Biskon ini bukan karena gagah perkasa dari apa yang kami capai, tapi karena penyertaan-Mu saja Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk teman-teman yang saat ini mungkin kondisinya mirip bahkan terpuruk dengan kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan biar Engkau juga tengok satu persatu apa yang telah Engkau pekerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui sharing ini boleh menguatkan ya Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan saat ini. Biarlah ada terobosan ilahi, ada divine intervention turun atas kehidupan mereka. Apa yang mereka boleh dipercayakan, Engkau boleh tambahkan lagi. Biarlah setiap mereka juga hatinya boleh kembali kepadamu ya Bapa. Supaya mereka boleh mengerti artinya visi dalam kehidupan mereka. Supaya mereka boleh melakukan amanat agung-Mu untuk menjangkau jiwa, satu jiwa demi jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Sembari keterpurukan itu diangkat dan dipulihkan dari adanya restorasi ilahi terjadi di dalam pekerjaan dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir atas kehidupan teman-teman yang mendengarkan acara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you so much Niko, Surya dan C. Erna. Kita percaya setiap sharingnya pasti akan memberkati banyak orang ya. Amin. Oke, dan hari ini kita sudah selesai sesi talk show-nya. Kalau teman-teman mengikuti video ini, teman-teman bisa like, kemudian share, bagikan juga supaya setiap orang yang merasa terpuruk mereka bisa dibangkitkan lagi setelah nonton video ini ya. Dan kalau misalnya ada komentar atau ada ide-ide bagaimana untuk kita jadi lebih baik ke depannya, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami @GMS Biskon. Oke, see you. Bye-bye. God God bless bless. you. Bless you.